Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Moritz di edisi edukasi bersama Amarket. Rekan trader semuanya, tak henti-henti Amarket selalu memberikan edukasi buat rekan trader. Kami berbeban berat. Kami ingin supaya rekan trader sebelum terjun dalam dunia trading setidaknya memiliki sedikit ilmu. Ilmu itu sangat penting. Tanpa ilmu, kita tidak akan sukses dalam dunia trading. Oleh karena itu, Market selalu hadir memberikan edukasi trading buat rekan trader semuanya agar rekan trader memiliki sedikit bekal sebelum masuk dalam dunia trading. Rekan trader, seperti biasa pada edukasi kali ini kita akan melanjutkan lagi pembicaraan kita dan kita akan membahas lagi tentang tema-tema yang menarik. Dan tema kali ini kita akan membahas satu buah tema. Kita akan membongkar habis cara trading menggunakan salah satu indikator. Dan kami berharap semoga indikator ini yang kami jelaskan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Setidaknya apa yang kami jelaskan bisa memberikan sedikit wawasan buat rekan trader. Jadi kali ini kita akan membahas tentang mengukur kekuatan tren dengan indikator ADX. Indikator ADX atau average directional rekan trader ADX, atau kalau kita lihat ini adalah suatu indikator yang sangat luar biasa ya. Indeks ya, ADX atau indikator average directional index merupakan salah satu indikator yang memang diperuntukkan buat rekan trader semuanya agar rekan trader bisa melakukan transaksi dalam hal bisa mengukur kekuatan tren yang terjadi. Oleh karena itu, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang penggunaan indikator ADX, bagaimana cara tradingnya sehingga rekan trader bisa menggunakannya sebagai salah satu strategi dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, kita langsung lanjut aja. Kita berbicara tentang mengukur kekuatan tren dengan indikator ADX. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu indikator ADX ya. ADX atau Average Directional Index. Pertama ini dibuat oleh Welles Wilder. Ya, jadi hampir semuanya indikator yang dibuat oleh Welles Wilder ini dia menunjukkan kekuatan tren. Kalau tidak salah Bollinger Band juga adalah dibuat oleh Welles Wilder ya. Dan kalau kita lihat prinsipnya adalah mengidentifikasi arah dan kekuatan tren. Sekali lagi, prinsipnya adalah mengidentifikasi arah dan kekuatan tren. Pada prinsipnya, indikator ini akan menunjukkan kapan mulai terjadinya tren, sampai seberapa kuat tren itu terjadi, dan kapan tren itu melemah. Pada prinsipnya, sekali lagi saya mau bilang bahwa indikator ini hanya menunjukkan kekuatan tren. Kapan tren itu dimulai, kapan tren itu mulai berkurang, lemah, dan kapan tren itu berada dalam situasi di mana tidak ada pergerakan. Oleh karena itu adalah fungsi dari indikator ADX atau Average Directional Index ya. Dalam trading menggunakan indikator ini, kita dianjurkan entry, masuk posisi pada suatu tren saat tren itu mulai terjadi, dan kita sarankan untuk exit saat tren tersebut sudah mengalami pelemahan. Ya, jadi itu pada prinsipnya itu indikator ADX ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat rekan trader komponen dari indikator ADX ini, kita lihat ADX itu terbagi atas 3 komponen. Yang pertama itu kalau kita lihat ya komponen ADX itu sendiri yang menunjukkan kekuatan tren ya. Plus DI atau Directional Index ini dikhususkan untuk uptrend dan biasanya berwarna hijau tergantung dari settingan kita. Kita mau pakai warna kuning pun juga, bling-bling pun juga terserah kita ya. Tapi untuk lebih mempermudah kita kasih warna hijau aja karena hijau identik dengan bullish ya. Dan kalau kita lihat plus DI ini, Directional Index ini, garis DI akan bergerak ke atas jika sedang uptrend. Ingat, plus DI dia akan bergerak ke atas menandakan bahwa itu sedang terjadi uptrend.
dan dia akan bergerak ke bawah jika sedang downtrend. Ya. Bergerak ke atas uptrend, bergerak ke bawah downtrend. Itu adalah plus dari directional index. Sedangkan komponen berikutnya adalah min DI atau min directional index. Directional index ini, min directional index ini untuk downtrend. Karena minus artinya downtrend. Biasanya berwarna merah karena identik dengan bearish ya. Kalau kita lihat bahwa garis minus DI ini akan bergerak ke atas jika sedang downtrend. Jadi intinya gini, kalau garis D plus DI directional index dia berwarna hijau, dia bergerak ke atas artinya sedang uptrend. Sedangkan apabila minus DI dia bergerak naik ke atas artinya kekuatan sedang terjadi downtrend, artinya downtrend tersebut lagi sangat kuat ya. Trennya itu sedang mengalami pelemahan. Intinya apapun garisnya, kalau seumpamanya garis DI yang warna hijau naik ke atas ya pasti kekuatan uptrendnya naik, kekuatan bullishnya naik. Sedangkan apabila yang berwarna merah minus directional index dia naik ke atas artinya kekuatan dari downtrend bearish sangat kuat. Ya, sangat kuat ya. Oleh karena itu kita bisa lihat sini jika garis DI bergerak ke atas jika sedang downtrend dan dia akan bergerak ke bawah jika terjadi uptrend ya. Jadi cuman sebenarnya logika aja sih. Plus DI bergerak ke atas downtrend karena memang DI identik dengan uptrend ya. Jadi dia uptrend naik ke atas. Sedangkan apabila dia bergerak ke bawah dia cenderung untuk downtrend. Sedangkan minus DI, karena minus artinya kan dia adalah bearish. Apabila dia naik ke atas artinya kekuatan downtrend, kekuatan bearish itu sangat kuat. Dan apabila dia turun ke bawah, ya, artinya tren berubah, yang tadinya harus bearish dia berubah. Jadi yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Jadi harap diingat oleh rekan trader semuanya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalau kita lihat langsung kita coba lihat di platform aja, rekan trader. Ya, kita lihat di platform. Nah, ini sudah ada di sini di platformnya. Kalau rekan trader lihat dengan sekilas di sini sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas saya tunjukkan di sini. Nah, kalau di sini saya lihat yang garis warna biru ini adalah garis DX-nya ya, ADX-nya ya. Nah, average directional index-nya, ADX-nya. Jadi kalau rekan trader lihat dia berada di atas ini artinya kekuatan trennya ini sangat tinggi ya, kekuatan trennya sangat tinggi. Enggak, nanti kita ini kekuatan trennya sangat tinggi enggak pengaruh itu apakah uptrend maupun downtrend, tapi garis ADX ini dia menunjukkan kekuatan tren. Tidak pengaruh dia mau uptrend mau downtrend, itu nanti urusan belakangan, tapi garis ADX ini dia menunjukkan kekuatan tren. Dan kalau rekan trader lihat kekuatan tren yang paling maksimal di sini sebenarnya bukan 25 sih, 20 ya. Nah, di sini dibilang 20 rekan trader ya. Jadi kuncinya gini, kalau dia berada di atas 20, nah ini artinya tren sudah mulai terbentuk dan di situ adalah waktu atau tempat yang pas untuk kita bisa mengambil posisi. Tapi apabila ADX-nya ini dia berada di bawah 20, ini kemungkinan besar kita jangan open posisi karena ini trennya sedang sideways. Jadi kita open posisi itu di saat kita lihat kekuatan trennya itu sudah kuat, terbentuk di saat dia berada di atas 20. Jadi prinsipnya kalau kita lihat skalanya itu dari 0 sampai 100. Tapi garis tengah 20 itu adalah garis yang menunjukkan di mana apabila dia lewat dari 20 artinya kekuatan tren itu sudah mulai terbentuk. Di sini kita bisa lihat bahwa garis berwarna biru ya, itu adalah garis ADX. Dan kalau rekan trader lihat, di saat dia berada di atas 20 ya, skala 20 artinya trennya itu sudah terbentuk ya. Dan kita tidak lihat apakah di uptrend atau downtrend itu belakangan ya. Yang penting kita lihat dulu bahwa trennya sudah mulai sangat menguat di situ. Oke, kita sekarang lanjut. Selanjutnya kalau kita lihat komponen dari indikator ADX ya, kalau kita lihat
perhatikan kalau sebelumnya saya udah lihat komponennya ada ADX yang tadi garis warna biru, DI plus DI director index adalah menunjukkan uptrend, minus DI menunjukkan downtrend. Nah, kalau kita lihat, perhatikan bahwa jika garis D plus DI dan minus DI berpotongan crossing, maka akan terjadi pergantian tren. Jadi prinsipnya sama seperti moving average ya. Bisa terjadi di perpotongan, di situ titik untuk open posisi, tapi harap diperhatikan bahwa apabila terjadi perpotongan, artinya di saat itulah terjadi pergantian tren. Di sini kita bisa lihat bahwa jika plus DI memotong minus DI dari ya, bawah ke atas, ingat dia memotong DI dari bawah ke atas, artinya kan dia naik, artinya terjadi uptrend ya. Sekali lagi, jika plus DI dia memotong minus DI dari bawah ke atas, artinya kan uptrend ya, karena memang dari bawah ke atas uptrend. Tapi jika minus DI memotong plus DI dari bawah ke atas, artinya kekuatannya downtrend karena kan minus, kan sesuai dengan yang telah saya bilang di sini kan. DI plus DI ya uptrend jika berwarna hijau, jika garis DI ini dia bergerak ya ke atas jika uptrend, jadi bawah ke atas uptrend, kekuatan uptrendnya sangat kuat. Sedangkan kalau minus DI ya dia bergerak dari bawah ke atas, artinya dia lebih ke downtrend karena kekuatan merahnya lebih kuat di situ. Jadi intinya berpatokan aja, apabila minusnya DI plus DI dari bawah ke atas ya itu dia akan uptrend, sedangkan minus itu plus ya minus DI dari bawah ke atas pun juga dia lebih ke downtrend karena kekuatan downtrendnya itu sangat kuat. Nah, selanjutnya rekan trader, bagaimanakah cara trading dengan indikator ADX ini? Yang harap kita perhatikan, pertama, entry hanya bila pertama terjadi crossing antara plus DI directional index dan minus DI. Bisa terjadi crossing, itu adalah waktu yang tepat untuk kita mengambil posisi ya. Dan kita harus lihat juga sebenarnya ADX ini dia berada di mana, di atas 20 atau di bawah 20. Kalau di bawah 20 jangan. Dia sideways, harus berada di atas 20 karena trennya sangat kuat dan sudah terbentuk di situ. Level ADX lebih besar dari 20 dan bergerak di atas. Tadi telah saya sebutkan. Jika terjadi cross antara plus DI dan minus DI, tetapi garis ADX ini berada di bawah, artinya tren sedang melemah, dianjurkan tidak melakukan trading. Nah, contohnya kalau rekan trader lihat, ini kan garisnya kan di bawah ya. Kalau rekan trader lihat garisnya di bawah di sini, artinya pergantian tren di sini kan. Nah, pergantian tren di sini ya. Nah, ini kan lagi pergantian tren ya rekan trader ya. Nah, ini dianjurkan jangan karena dia berada di bawah ya di sini. Kalau rekan trader lihat di sini ya. Nah, itu rekan trader semuanya. Oke. Selanjutnya kalau rekan trader lihat pada contoh berikut ini. Nah, pada contoh berikut ini rekan trader bisa lihat ya bagaimana pergerakan terhadap pound sterling US dollar. Di sini saya mau kasih sedikit contoh buat rekan trader semuanya ya. Pada titik A, kalau rekan trader lihat minus DI ini dia memotong plus DI ya dari atas ke bawah ya. Dari bawah ke atas. Artinya kekuatan merah ini dia naik ke atas. Artinya karena kekuatan merahnya itu dia naik, bearish-nya itu naik, ya, bearish-nya itu naik, artinya kan kekuatannya lebih banyak akan terjadi downtrend. Dan rekan trader lihat apa yang terjadi? Downtrend di sini terjadi ya. Nah, kita bisa sell entry setelah garis ADX, garis ADX-nya berada di atas dan berada di atas level 20. Nah, level 20 ini yang berada di zona kuning ini ya rekan trader ya. Intinya dia harus berada di level 20, berada di atas zona kuning. Ceritanya dia harus berada di atas zona kuning, di atas level 20. Nah, itu dia. Nah, sedangkan kalau rekan trader lihat di garis di contoh kedua di poin B, ya di situ dilihat bahwa plus DI ya, plus DI dia memotong minus DI dari bawah ke atas. Artinya kalau plus dari bawah ke atas kan dia naik ke atas, artinya tendensi down uptrend lebih kuat, bullish lebih kuat di situ. Nah,
Di saat itulah kita entry buy setelah garis ADX ini bergerak ke arah atas dan berada di atas level 20. Jadi sangat jelas itu rekan trader ya. Nah, kita bisa coba lihat langsung juga dalam contoh di MetaTrader ya. Kalau rekan trader lihat di contoh MetaTrader yang saya sudah memberikan sedikit gambaran di sini. Rekan trader lihat di sini. Kalau rekan trader lihat di sini bagaimana pola pergerakannya. Di sini kalau rekan trader lihat ya, bagaimana pola pergerakan yang terjadi. Di sini terjadi perpotongan ya antara minus DI dan plus DI. Nah, di sini biar saya kasih gambar yang lebih ini lagi deh. Nah, ini ya rekan trader ya. Tapi kalau rekan trader lihat minus DI yang garis merah ini dia naik ke atas, sedangkan yang plus DI ini turun ke bawah. Artinya di situ menunjukkan bahwa kekuatan bearish atau kekuatan downtrend sangat kuat ya. Dan rekan trader bisa open posisi di saat ADX yang berwarna biru ini dia sudah berada di atas level 20. Nah, di sini ya, berada di atas level 20 ini. Nah, disinilah adalah momen untuk rekan trader open posisi sell ya, rekan trader ya. Gak terlalu susah kan rekan trader kan? Begitupun juga sebaliknya. Rekan trader lihat di sini bagaimana terjadi perpotongan ya. Di sini kalau rekan trader lihat terjadi perpotongan. Ini harus saya kasih tunjuk dulu. Ini deh di sini. Nah, ini terjadi perpotongan, tapi dia naik ya dari yang plus DI-nya ini directional index ini dia naik dari bawah ke atas. Sedangkan yang warna merah ini bearish-nya ini turun, kekuatan bearish-nya turun, tapi kekuatan bullish-nya itu menguat. Nah, dalam posisi saat ini rekan trader bisa lihat rekan trader mengambil posisi karena dia berada di atas zona 200, artinya trennya itu sangat menguat. Dari sini rekan trader bisa mengambil posisi yang sangat jelas ya rekan trader. Rekan trader bisa langsung mengambil posisi yang sangat jelas ya di sini sampai batas di sini ya. Nah, batas ini karena dia kan sudah mengalami pelemahan ya. Nah, pelemahannya itu di sinilah. Di sini kalau rekan trader lihat, nah, harusnya sih di sini sih. Nah, karena dia sudah berada di bawah zona 20, di bawah artinya kemungkinan besar trennya ini dia akan lebih ke sideways. Nah, ini kebetulannya dia akan bergerak sideways. Nah, seperti itu rekan trader semuanya ya. Nah, ini seperti contoh juga di sini sebenarnya rekan trader dapat juga trennya naik. Nih, ini sebenarnya kalau rekan trader lihat contoh di sini juga terjadi perpotongan ya. Ini trennya naik. Nah, rekan trader bisa ambil posisi di sekitaran sini ya. Nah, sini dia bisa dapat buy di sini sebenarnya. Kekuatan bullish-nya di sini. Nah, kekuatan bullish-nya dapat di sini. Nah, bisa dapat. Ya. Oke. Jadi pada prinsipnya nggak terlalu susah, yang penting berpatokan aja apabila plus DI-nya itu dari bawah ke atas, artinya kekuatan uptrendnya sangat kuat, sedangkan apabila minus DI dari bawah ke atas, dalam hal ini bearish-nya dia naik, karena dia menunjukkan kekuatan tren naik, nah dia artinya lebih banyak downtrend. Tapi yang harap rekan trader perhatikan adalah bagaimana ADX, dalam hal ini yang berwarna biru ini, dia harus berada di atas 20. Kalau berada di atas 20 artinya kekuatan tren sangat kuat. Tapi kalau seumpamanya dia berada di bawah garis 20, ya garis tengah ini 20, artinya tren sangat lemah dan kemungkinan akan terjadi sideways di situ. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah edukasi kita kali ini tentang indikator ADX. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader. Trik tradingnya bagaimana setelah melihat bagaimana sistematis algoritma trading bersama ADX. Dan kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu di edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.